Memang mata kuliah kepabeanan ini sulit untuk disetting eh modelnya kayak kalian presentasi gitu ya, rekan-rekan ya. Itu kita udah pernah merencanakan itu tapi kami nggak yakin. Karena memang kita fokusnya tadi ya sertifikasi ya rekan-rekan ya. Mostly nanti kalian akan banyak dikasih latihan-latihan soal supaya kalian terbiasa mengerjakan soal tersebut sehingga nanti di sertifikasi bisa lancar. Nah, jadi sesi teori itu biasanya dosen-dosen menjelaskan dengan metode separuh ceramah, separuh ngajak diskusi, gitu ya, rekan-rekan ya. Jadi konsepnya seperti itu. Kalian akan jarang, sangat jarang nanti disuruh presentasi, paling untuk beberapa case aja. Mostly nanti akan separuh ceramah, separuh diskusi. Jadi kalian disuruh eh apa? Pelajari dulu materinya, nanti kita diskusikan, gitu ya, rekan-rekan. Jadi jangan cuman satu arah dari dosen dengan metode ceramah. Kami tidak mengharapkan itu juga ya. Nanti malah masuk kanan keluar kiri. Makanya tadi saya bilang ketika hadir perkuliahan, upayakan tidak kosong gitu ya. Jadi nanti kita enak diskusinya. Itu ya rekan-rekan ya. Apalagi nanti ada tugas-tugas bisa jadi disuruh presentasi juga tugasnya. Nah, itu paling presentasinya di situ ya, rekan-rekan. Oke, kita mulai. Sebentar. Semuanya sudah enroll ke learning Sudah, Bu. Sudah, Bu. ya. Jangan sampai kelupaan sehingga nanti tidak mengikuti perkuliahan melalui learning dengan baik sampai akhir ya karena semua materi, semua pengumpulan tugas kita via learning. Jangan sampai kalian abai dengan itu sehingga nanti nggak terrecord gitu ya aktivitas kalian di learning ya rekan-rekan. Eh, terus pastikan baca baik-baik pengumpulan tugas yang diberikan di learning. Jangan sampai kalian salah alamat ngumpulin tugasnya ya. Tapi nanti kami satuin aja sih sebenarnya pengumpulan tugas nggak dibagi per kelas lagi ya rekan-rekan untuk menghindari yang biasanya itu tuh salah salah ngupload eh apa salah tempat upload gitu ya. Harusnya kelas A diuploadnya ke kelas B karena buru-buru. Nah, itu untuk meminimalisir itu ya kami sediakan satu tempat upload saja untuk kelas pagi, kelas malam sendiri untuk menghindari yang tadi. Tapi tetap ya jangan sampai salah. Ini udah di kelas pagi, kelas malam malah uploadnya di kelas malam gitu kan. Makin fatal salahnya. Padahal ngumpul tapi nggak ketemu nanti nama kalian karena tadi filternya kan kelas malam ya. Kalian kan di kelas pagi jadinya nggak ketemu. Ujung-ujung kalian dianggap tidak mengumpulkan tugas. Itu hati-hati. Oke, kita mulai. Materi pertama tadi sebenarnya WCO ya, WCO dan HS Convention. Itu silahkan nanti kalian putar videonya setelah sesi ini atau nanti malam boleh sambil rebahan mungkin ya, rekan-rekan. Karena ada tugas untuk WCO dan HS Convention untuk kalian pelajari sendiri melalui video tersebut. Cek tugasnya terkait dengan ini di learning. Itu tugas individu ya rekan-rekan ya. Silakan nanti dikerjakan. Pengumpulannya masih besok malam kok. Jadi kalian masih bisa ngerjainnya besok sambil di sesi praktikum ya. Kalian ngerjain itu silakan diangsur pengerjaannya, dicicil. Oke. Nah, di sini saya mau menjelaskan sedikit tentang Undang-Undang Kepabeanan sebagai pembuka ya di sesi pertama kita ketemu. Nggak banyak karena memang waktunya singkat. Kita sambung besok saja. eh Undang-Undang Kepabeanan yang terbaru sekarang itu UU Nomor 17 Tahun 2006 seperti saya tadi sudah jelaskan ya, merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 95 Junto 1095 ya. Karena undang-undang ini domainnya Bea Cukai, nah saya pakai PPT-nya Bea Cukai ya. Ini saya sudah izin nih sama Pak Uzi. Pak Uzi ini sempat
jadi kepala bea cukainya Batam kalau nggak salah. Beliau sempat jadi dosen tamunya kita ya. Dosen praktisi sih bukan dosen tamu. Jadi sempat di awal-awal perkuliahan kepabeanan itu mostly yang masuk adalah orang bea cukai. Itu ya rekan-rekan. Tapi sekarang sudah tidak memungkinkan lagi seperti itu. Jadi paling nanti kita ada dosen tamu satu dua kali pertemuan aja gitu ya sama praktisi ya. Baik bea cukai maupun tadi yang FF. Oke. Nah, ini alasan diubah pasti ada ya rekan-rekan kenapa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 95 itu diganti ke 17 2006. Pasti melalui beberapa eh, diskusi rapat gitu ya. Apa nih tuntutan-tuntutan dari masyarakat, terutama masyarakat yang berkaitan dengan kegiatan kepabeanan ya, rekan-rekan. Tadi tuh pelaku-pelaku usaha ekspor impor. Ada beberapa hal yang memang tidak diakomodir dan harus dirubah di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 95 sehingga muncul undang-undang yang baru di tahun 2006 Nomor 17 ini. Itu ya. Nanti ada kaitannya juga tuh dengan WCO dan HS Convention. Nah, kalian tonton videonya ya. Apa hubungannya WCO dan HS Convention dengan undang-undang kepabeanannya kita? Nah, besok saya tanyain itu ya. Apa hubungannya? Nih. Nah, di Undang-Undang 17 tahun 2006 ini kita belajar apa sih? Apa sih isinya? Nah, ini sistematikanya ya, rekan-rekan ya. Jadi, hmm, banyak hal yang dibahas di undang-undang ini terkait dengan kepabeanan dari A sampai Z. Dari mulai ketentuan umum sampai dengan ketentuan lain-lain. Nah, semua hal yang ada di dalam sistematika undang-undang ini itu kita jabarkan di masing-masing pokok bahasan kita di tiap minggunya nanti. Itu ya rekan-rekan ya. Ketentuan umum nih sekarang nih ada di pengenalan undang-undang. Isinya itu tuh. Terus nanti terkait tata laksana ekspor impor nih di minggu berikutnya kita belajar tentang bab ini. Tapi ada kaitannya juga dengan bab-bab berikutnya terkait dengan tarif gitu ya. BMAD, BMI, apa nih BMAD, BMI? Nanti kita akan belajar di minggu-minggu berikutnya. Ini isi dari undang-undang yang akan kita kupas satu persatu ya, rekan-rekan ya di tiap babnya. Untuk pengenalan dasar-dasar, nanti kita akan belajar lebih detailnya eh, di minggu-minggu berikutnya melalui undang-undang ini. Jadi kan tadi saya bilang ya, referensi utama adalah undang-undang, tapi yang namanya undang-undang itu ada yang tidak detail ya, rekan-rekan ya. Ada penjelasan di undang-undang yang butuh dijelaskan dengan lebih detail melalui peraturan penyertanya. Seperti tadi yang saya bilang, ada PMK-nya, peraturan Menteri Keuangannya. Nah, itu ada beberapa PMK-PMK nanti yang akan kita bahas juga untuk topik-topik tertentu. Itu ya. Jadi tidak semua dijelaskan secara detail di undang-undang. Oke. Nah, kita mulai pasal 1. Udah ada yang download undang-undangnya? UU nomor 17 tahun 2006 sudah di-download? Saya harap udah ya. Ada yang udah? Jadi biar nyambung nanti. Oh, baca pasal 1 tuh isinya ini loh bahasa undang-undangnya. Kalau kita belajar bahasa undang-undangnya langsung, kalian mumet. Makanya di PPT itu ditampilkan secara lebih ringkas gitu ya, supaya kalian bisa memahami secara lebih ringkas. Bukan cuman baca undang-undang. Udah di-download belum? Wah, di Google banyak. Gampang downloadnya. Nih, download ya. Saya nggak akan kasih karena gampang nyarinya. Jadi ini bentuknya nih berapa halaman nih? 109 halaman. Ini yang akan kita pelajari. Ini mulai dari pasal 1 nih. Pasal 1 mengenai kepabeanan.
Kita lihat ya, saya dari PPT aja. Bukan ini. Nyaut dong, udah pada download belum? Sudah, Bu. Udah, Bu. Ya. Udah, Bu. Udah, Sip. Bu. Oke, sambil baca undang-undang ya. Oke, pasal 1 kita belajar hal paling dasar dulu. Mata kuliah kita tuh kepabeanan. Apa sih kepabeanan? Di sini, based on undang-undang, segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan lalu lintas barang. Ingat ya, barang. Kita nggak ngomongin orang, kita ngomongin barang. Barang yang masuk maupun yang keluar dari daerah pabean. Jadi komponen-komponennya ada nih. Ada keluar, barang keluar ya, ada barang masuk. Nih, ada barang keluar, ada barang masuk, ada daerah pabean. Serta pemungutan bea masuk dan bea keluarnya. Ada bea keluar, ada bea masuk. Bea ya, bukan biaya. Bea masuk. Jadi pengertian kepabeanan ini ya rekan-rekan. Jadi kita belajar segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan lalu lintas barang, baik masuk maupun keluar, serta pemungutan bea masuk dan bea keluarnya. Karena implikasi dari barang masuk maupun barang keluar dari daerah pabean itu adalah muncul kewajiban bagi yang memasukkan maupun mengeluarkan barang itu, yaitu untuk membayar bea masuk ataupun bea keluar. Ini kepabeanan. Kita akan belajar ini. Nanti di sertifikasi bisa jadi keluar nih. Kepabeanan adalah apa gitu ya. Apa yang dimaksud dengan kepabeanan? Kalian harus plek-ketiplek nih. Kata-katanya sesuai dengan undang-undang. Nanti akan suka diplesetin sama yang buat soal ya. Dikurangin lah, pengawasannya diganti apa gitu ya. Atau lalu lintas barangnya diganti lalu lintas barang dan orang. Bisa jadi. Nah, itu untuk mengecoh kalian. Tapi perlu kalian pahami bahwa kepabeanan cuman mengatur tadi lalu lintas barang yang keluar masuk dari daerah dari dan atau ke daerah pabean ya, rekan-rekan. Serta pemungutan bea masuk dan bea keluarnya. Saya rasa ini mudah dipahami ya. Ada pertanyaan nggak dari arti kepabeanan sendiri? Tidak, Bu. Nggak ya? Yang ngawasin siapa? Yang melakukan pengawasan siapa? Orang bea cukai. Bea Bea Cukai. Oke. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Oke, tadi kan ada beberapa komponen ya dari arti kepabeanan ya rekan-rekan ya. Ada eh, barang masuk dan barang keluar dari daerah pabean. Oh, ada daerah pabean nih. Nah, kita lihat lagi, kita cek lagi pengertian daerah pabean tuh apa sih menurut undang-undang ya. Nah, jadi ada pengertian daerah pabean menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 ini, yaitu wilayah Republik Indonesia meliputi darat, perairan, ruang udara di atasnya, dan tempat-tempat tertentu di ZEE. ZEE ada yang tahu nggak? Dan landas kontinen. Ada yang tahu ZEE? Zona ekonomi eksklusif. Zona ekonomi. Zona ekonomi eksklusif. Ini jadi wilayah khusus ya, wilayah ekonomi khusus nih dari sebuah negara ZEE. Itu juga termasuk daerah pabean. Jadi pengertian daerah pabean ini seluruh wilayah Indonesia, NKRI atau Republik Indonesia yang meliputi darat, air, dan ruang udara di atasnya, serta ZEE, tempat-tempat tertentu di ZEE dan landas kontinen. ZEE 200 mil laut nih dari batas pantainya RI ya. Landas kontinen 350 mil laut. Ini bisa jadi masuk ke multiple choice-nya sertifikasi. Daerah pabean itu apa? Nah, kalian harus cari yang pilihannya ini nih. Ini suka dikecohin juga nih. Darat, perairan,
ruang udara di atasnya harus lengkap ya rekan-rekan ya. Yang namanya bahasa undang-undang ya saklek. Mau nggak mau kita ikutin titik koma Alibabanya gitu ya, nggak bisa kita kurang atau lebihin atau kita modifikasi, tidak bisa. Jadi itu sulitnya sertifikasi kepabeanan. Yang kita hadapi itu adalah undang-undang. Makanya bahasanya ngejelimet kan rekan-rekan. Kita harus menghafal bahasa-bahasa yang cukup rumit, eh, dan tidak boleh salah gitu ya, titik komanya nggak bisa kita tadi tuh nggak bisa di apa namanya dimodifikasi sendiri dengan artian yang sama tapi bahasanya berbeda, ya nggak bisa. Kita harus ngikutin bahasanya undang-undang. Ini daerah pabean ya. Jadi daerah pabean luas ya, seluruh wilayah RI Republik Indonesia. Nah, kita lihat lagi. Ini masih penjelasan daerah pabean terkait dengan tadi ya, ZEE dan landas kontinen. Ini kalau ada di Anambas mungkin banyak nih ya, hari kayak gini ya, apa namanya, pengeboran laut lepas pantai nih. Ini juga termasuk daerah pabean ya, selama dia masih di lokasi ZEE ya rekan-rekan. Nih. Nah, ini penjelasan lebih detail tentang ZEE, laut, luar laut teritorial Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di atasnya. Tuh ya, jadi tiga-tiganya termasuk. Dengan batasnya maksimal 200 mil diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. Ini ZEE. Ini kalau digambarkan seperti ini. Yang ZEE itu yang warna kuning, yang hijau itu landas kontinen. Jadi landas kontinen itu kuning plus hijau, ZEE cuman yang eh, apa namanya? Kuning. Itu ya, rekan-rekan ya. Terus, nah ada daerah pabean. Ini kita udah belajar 3 istilah ya. Kepabeanan, ini dasar dasar kepabeanan nih. Kepabeanan, daerah pabean. Sekarang kita harus tahu juga yang namanya kawasan pabean. Karena ini beda nih tiga-tiganya. Daerah pabean dan kawasan pabean itu berbeda. Nah, kawasan pabean apa? Kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, udara, atau tempat lain yang ditetapkan sebagai lalu lintas barang yang sepenuhnya diawasi oleh Dirjen Bea Cukai. Jadi kalau saya tanya, lebih luas skopnya daerah pabean atau kawasan pabean? Daerah pabean bukan Ibu? Nah, daerah pabean ya. Kalau kawasan pabean contohnya apa? Ini dia sebutin nih di PPT ini. Pelabuhan ya Bu atau bandara? Nah, betul, pelabuhan atau bandara yang ada pengawasan lalu lintas barang oleh Dirjen Bea Cukai di situ. Itu ya rekan-rekan ya. Jadi memang seharusnya semua pelabuhan laut, pelabuhan udara atau bandar udara ya, dan tempat-tempat lain yang mana di situ ada kegiatan lalu lintas barang, itu harusnya diawasin sama bea cukai. Tapi kan pada kenyataannya ada yang tidak kan ya, rekan-rekan ya. Ada aja tuh pelabuhan pelabuhan yang kita bilangnya pelabuhan tikus lah ya. Pelabuhan tikus, pelabuhan tidak resmi di mana nggak ada pengawasan bea cukai di situ. Nah, kalau kayak gitu kita bisa bilang dia termasuk kawasan pabean nggak? Tidak Ibu. Tidak, karena ada satu hal yang tidak dipenuhi, yaitu tidak adanya pengawasan Dirjen Bea Cukai. Padahal seharusnya diawasi gitu ya, tapi kan tetap aja ada yang kecolongan tuh. Nah, itu jadinya bukan kawasan pabean. Nah, kawasan pabean itu adalah kawasan tadi ya, dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, udara, maupun tempat lain yang ada lalu lintas barangnya dan sepenuhnya diawasi oleh Dirjen Bea Cukai. Itu kawasan pabean. Jadi kan harus memahami perbedaan daerah pabean dan kawasan pabean ya. Jadi kawasan pabean adanya di dalam daerah pabean, gitu ya.
Daerah pabean itu yang luasnya seluruh wilayah RI. Nah, lebih khususnya lagi ada yang namanya kawasan pabean. Kan nggak semua wilayah RI diawasi sama bea cukai, gitu ya. Jadi kan ada pos-pos tertentu. Nah, pos-pos tertentu itulah yang dinamakan kawasan pabean, di mana di situ ada lalu lintas barang keluar maupun masuk, gitu ya. Terus ada lagi tadi bahasanya di pengertian kepabeanan ada bea masuk, ada bea ke keluar. Itu kan ya. Nah, itu merupakan kewajiban, salah satu kewajiban pabean yang harus dipenuhi sama pihak-pihak yang melakukan kegiatan lalu lintas barang tadi ya, rekan-rekan ya. Jadi ada namanya istilahnya kewajiban pabean. Semua kegiatan di bidang kepabeanan yang wajib dilakukan untuk memenuhi ketentuan undang-undang ini. Apa aja sih? Kewajiban pabean itu ada dua, menyerahkan pemberitahuan pabean dan melunasi pungutan negara. Jadi dua ini adalah kewajiban pabean ya, rekan-rekan ya. Kegiatan di bidang kepabeanan yang wajib dilakukan sesuai ketentuan undang-undang. Jadi ketika mau ekspor atau impor, mau mengeluarkan barang atau memasukkan barang ke wilayah Indonesia, wilayah RI di kawasan pabean, gitu ya, kita harus menyerahkan pemberitahuan pabean namanya. Ada PEB namanya, pemberitahuan ekspor barang. Ada PIB, pemberitahuan impor barang. Itu harus kita lakukan. Kalau tidak menyerahkan pemberitahuan, maka barangnya nggak bisa masuk, barangnya nggak bisa keluar. Itu ya. Ini diserahkannya melalui tadi tuh aplikasi CESA. Itu kewajiban pertama. Nah, setelah dilaporin pasti ada implikasi berikutnya, yaitu harus bayar pungutan negara. Kalau dari transaksi keluar masuk barang tadi ada bea masuk atau bea keluar yang harus dibayar, ada pajak yang harus dibayarkan, maka si pihak tersebut harus melunasi pungutan negara berupa bea masuk atau bea keluar atau dan pajak tadi gitu ya, dan atau pajak tadi. Pajak terkait dengan ekspor impor. Biasanya pajak terkait ekspor impor itu kan PPh 22 ya, PPN dan PPNBM kalau yang diekspor atau impor adalah barang mewah. Biasanya impor sih ya, rekan-rekan ya. Ya, kewajiban pabean ada dua. Ingat tuh, menyerahkan pemberitahuan dan juga melunasi pungutan negara. Nah, kita kupas lagi. Pemberitahuan pabean. Pemberitahuan pabean itu apa sih? Pernyataan yang dibuat oleh orang atau pihak tertentu dalam rangka melaksanakan kewajiban pabeannya. Itu ya, dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam undang-undang. Tetap harus ikut undang-undang. Kayak mana nih menurut undang-undang kita memberitahukan pabean, membuat pemberitahuan pabean gitu ya. Itu ada diatur di undang-undang. Nanti kita bahas. Ini pemberitahuan pabean. Pernyataan. Ini loh saya mau ekspor barang. Ini barangnya, unitnya sekian, harganya sekian. Asal barangnya dari A mau dikirim ke B gitu ya. Itu semua ada di pemberitahuan pabean. Jadi kayak kita mau melaporkan barang yang mau dimasukin atau dikeluarin tuh apa sih? Ya, rekan-rekan ya. Jadi bea cukai bisa memeriksa, bener nggak nih nanti di lapangan barang yang ada di kontainer tersebut sesuai dengan pemberitahuan pabean yang sudah disubmit. Pemberitahuan pabeannya barangnya baju misalnya. Tiba-tiba ketika dicek di kontainer kok barangnya celana. Nah, salah kan? Kok pemberitahuannya tidak sesuai dengan barang realnya di lapangan. Nah, ini akan terjadi masalah nantinya. Jadi buat cross check sebenarnya ya rekan-rekan ya pemberitahuan pabean ini. Ini dokumentasinya dalam bentuk dokumen pemberitahuan. Nah, nanti tetap dicek sama bea cukai di lapangan fisiknya sama nggak seperti yang diberitahukan di dokumen. Tuh ya. Nah, terus yang namanya pemberitahuan pabean itu sistemnya adalah self assessment ya, rekan-rekan ya. Artinya adalah kita menilai sendiri. Menilai sendiri barang yang mau kita kirim ini nilainya berapa sih dalam sisi jumlah,
jenisnya apa, spesifikasinya seperti apa, gitu ya. Tarif atau pembebanannya dan harga barangnya. Terutama nih yang di-highlight adalah harga barangnya ya, rekan-rekan. Jadi kita menilai sendiri nih. Importir secara mandiri memberitahukan atau melakukan penilaian terhadap barang yang mau dia impor. Nanti si pihak bea cukai akan mengecek pemberitahuan yang di submit ini sesuai dengan self assessmentnya si importir masuk akal nggak gitu ya. Jadi nggak terima-terima aja nih si bea cukai dilaporin harga barangnya, misal tadi ya baju, oh baju model kayak begitu harga barangnya dilaporin di PIB-nya, pemberitahuan impor barang, bahwa satu piecesnya itu 20.000. Padahal setelah dicek sama bea cukai, baju model seperti itu nggak mungkin harga satu piecesnya 20.000 gitu ya. Karena bea cukai juga punya ini database gitu ya, database rekan-rekan. Database barang-barang yang sering masuk maupun keluar dari wilayah kita. Jadi akan dicocokkan. Ini masuk akal nggak nih penilaian self assessmentnya dari si importir, wajar nggak, sesuai aturan undang-undang nggak, ya? Karena itu harus bisa dibuktikan sama importir. Buktikannya dari apa? Bisa pakai invoice misalnya ya. Oh, memang invoice-nya sekian, di fakturnya ada nilai barangnya. Tapi tetap nanti dicek tuh sama pihak bea cukai. Karena kan invoice bisa jadi dibikin-bikin ya, rekan-rekan ya. Nanti akan diuji kebenarannya sama si bea cukai. Jangan sampai ketahuan bahwa importirnya menurunkan harga barang. Untuk apa? Untuk ngurangin pungutan impor tadi. Karena kan semakin kecil harga barang, pungutannya makin kecil juga. Itu ya. Karena persentasenya kan dari harga barangnya nanti. Dia akan sangat berpengaruh. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Tuh, jadi jangan mentang-mentang self assessment tapi bebas-bebas saja gitu ya penentuan harganya. Tidak, tetap mengikuti aturan perundang-undangan. Nanti ada tuh penentuan harga barang di sistem nilai pabean ya. Harga barang tuh bisa ditentukan based on apa? Nanti ada. Sehingga nggak salah menentukannya. Nggak ada pertanyaan? Lewat. Oke, kalau nggak ada bilang nggak ada ya. Nih, saya sampai 10.45 aja. 15 menit lagi saya stop, kita lanjut besok ya. Oke, selanjutnya kantor pabean. Nah, ini istilah berikutnya ya, rekan-rekan. Kantor pabean itu apa sih? Kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, tempat dipenuhinya kewajiban pabean. Nih ya, ini bisa jadi pertanyaan juga nih. Pertanyaan-pertanyaan dasar nih biasanya nih. Kantor pabean. Kantor dalam lingkungan DJBC, tempat dipenuhinya kewajiban pabean. Jadi kewajiban pabean tadi tuh dipenuhinya di kantor pabean gitu ya. Nggak harus si importir atau eksportir datang langsung ke kantor pabean untuk menyerahkan kewajiban pabeannya. Tadi kan bisa lewat aplikasi kan ya. Kalau mungkin zaman dulu harus secara langsung ke kantor untuk menyerahkan tadi PEB, PIB. Tapi sekarang dengan teknologi yang sudah makin maju, ya bisa lewat aplikasi, pakai sistem. Kalau dulu pernah tuh pakai disket, pakai flash disk gitu ya. Jadi ada kayak pelayanan front desk-nya sendiri di kantor bea cukai di mana mereka menerima tadi submission untuk PEB maupun PIB. Nah, itu zaman-zaman dulu. Tapi sekarang kita sudah by system semua. Oke. Ada lagi istilah namanya tempat penimbunan sementara atau TPS, bukan tempat pembuangan sampah ya. Jadi nanti biasa nih disingkat nih TPS ini. TPS, kita akan sering nyebut TPS ke depannya. Jadi kalau saya bilang TPS berarti merujuk ke tempat penimbunan sementara. Bukan tempat pembuangan sampah ya, atau tempat pemungutan suara ya, bukan. Karena banyak nih kepanjangannya dari TPS itu bisa beraneka ragam. Tapi dalam konteks kepabeanan adalah tempat penimbunan sementara. Apa sih TPS? Bangunan dan atau lapangan
atau tempat lain yang disamakan dengan itu. Jadi bisa bangunan, bisa lapangan, atau tempat lain yang disamakan di kawasan pabean. Nah, ingat tadi kawasan pabean ya. Di kawasan pabean yang fungsinya untuk menimbun barang sementara menunggu pemuatan atau pengeluaran barang tersebut. Itu adalah TPS, namanya aja tempat penimbunan sementara. Jadi cuma tempat singgah gitu ya. Ditimbun sementara sambil nunggu barangnya dimuat atau dikeluarkan di kawasan pabean, entah itu di pelabuhan laut atau di bandara atau di tadi tempat lain ya yang di dalamnya ada pengawasan lalu lintas barang. Jadi nggak cuma di pelabuhan laut, pelabuhan udara ya atau bandara ya. Misal nih kita kayak di negara-negara yang perbatasannya darat. Kalau kita kan kebanyakan perbatasannya laut ya, rekan-rekan ya. Karena kita kan negara kepulauan. Nah, kalau negara-negara Amerika, Eropa, Asia, Asia yang kayak Cina gitu ya, itu kan mereka kebanyakan perbatasannya darat ya, rekan-rekan ya. Nah, itu kan nggak cuman adanya pelabuhan laut sama bandara doang, tapi kan ada perbatasan negara yang darat di mana di situ juga ada lalu lintas barang, gitu ya, dalam bentuk perbatasan darat tadi tuh. Entah bentuknya bangunan, ya kan kita nggak tahu kan, entah cuman pos kecil aja, tapi di situ ada bea cukai untuk mengawasi lalu lintas barang yang masuk dan keluar dari wilayah negara tersebut. Nah, itu salah satu kawasan pabean juga. Nah, bisa jadi di situ ada TPS gitu ya. Misal bentuknya gudang gitu. Bisa jadi ada tempat penimbunan sementara sambil dia tunggu dimuat ke apa namanya? Ke kendaraan yang mau mengangkut barang tersebut atau dikeluarkan dari kendaraan tadi ya. Loading unloading lah. Itu ya, rekan-rekan ya. Ini TPS. Ada lagi namanya TPB, tempat penimbunan berikat. Tempat penimbunan berikat. Ada yang pernah denger ini nggak? Nggak ada, baru denger ya? Oke. Iya, Bu. TPB, di Batam ada kok beberapa TPB, tempat penimbunan berikat. eh Harusnya di bandara atau di pelabuhan itu ada beberapa bangunan ini gitu ya, tempat penimbunan berikat. Bangunan tempat atau kawasan dengan syarat tertentu untuk menimbun barang dengan tujuan apa? Tujuannya adalah barang-barang yang ditimbun di sini nih, barang-barang yang tujuannya mau diimpor, dipakai, atau mau direekspor, atau mau diolah, atau dipamerkan, dijual, dilelang, daur ulang. Nah, jadi untuk beberapa tujuan ini ya, barang itu disimpan di tempat penimbunan berikat. Biasanya yang paling banyak adalah direekspor nih. Barangnya masuk impor kan berarti kan barangnya masuk ke TPB, tempat penimbunan berikat, ditimbun dulu di situ, disimpan dulu di situ karena apa? Karena nanti dia akan diekspor lagi. Itu namanya reekspor ya. Dia cuma sementara nih diimpornya, nanti akan diekspor kembali atau dipamerkan. Barang-barang pameran kan sebenarnya bukan barang-barang untuk dijual, diperjualbelikan ya rekan-rekan ya ketika dia diimpor maupun diekspor. Dia cuma dimasukin ke wilayah sebuah negara untuk dipamerkan, habis itu kan dikembalikan lagi ke wilayah asalnya, gitu ya. Nah, biasanya barang-barang kayak gini ketika masuk ke daerah pabean, khususnya kawasan pabean, dia bisa disimpan dulu di tempat penimbunan berikat. Nah, ketika dia disimpan di tempat penimbunan berikat, dia dapat fasilitas yaitu penangguhan bea masuk. Jadi dia bisa menunda pembayaran bea masuknya. Gitu ya. Selama dia disimpan di TPB ini, dia belum harus bayar bea masuk. Namanya itu ditangguhkan, gitu ya, rekan-rekan ya. Jadi nanti kita akan belajar ini nih. Ini di salah satu materi fasilitas kepabeanan itu kita akan belajar terkait dengan
TPB. Ya, ini TPB. Tempat penimbunan pabean. Ada lagi namanya TPP. Banyak kan ya? Ada TPS, TPB, TPP. Tempat penimbunan pabean. Apa ini? Bangunan dan atau lapangan juga atau tempat lain yang disamakan dengan itu yang disediakan pemerintah di kantor pabean. Nah, ini ingat ya kuncinya ini kalau tempat penimbunan pabean itu disediakan langsung oleh pemerintah. Kalau TPB itu bisa jadi dikelola oleh bukan pemerintah gitu ya, tapi dengan izin pemerintah. Kalau TPP itu disediakan pemerintah di kantor pabean, dikelola langsung sama DJBC, Direktorat Jenderal Bea Cukai. Untuk apa? Fungsinya untuk menyimpan barang-barang yang dinyatakan tidak dikuasai, yang dinyatakan dikuasai negara. Ini pernah dengar nggak nih istilah-istilah ini nih? Atau barang milik negara. Pernah dengar nggak? Oh, ada yang disita nih, barang impor. Keputusan akhir adalah barang ini dijadikan barang milik negara karena ada masalah terkait dengan impornya, tidak sesuai dengan ketentuan, orangnya nggak mau tanggung jawab, ya udah barangnya ditinggal sama pemiliknya, ya udah barangnya jadi milik negara, barang sitaan. Nih ya, nanti kita akan belajar juga nih status barang ketika dia apa di case-case tertentu dia tidak melaksanakan kewajiban pabeannya, maka dia bisa menjadi barang yang dengan tiga status ini gitu ya. Tidak dikuasai atau dikuasai negara atau malah jadi milik negara. Nanti kita akan belajar lebih lanjut. Nah, jadi isinya TPP itu ya, tempat penimbunan pabean. Tiga barang ini isinya. Itu dikelola langsung sama bea cukai. Kalau TPS sama TPB bisa dikelola oleh pihak swasta dengan izin bea cukai. Gitu ya. Jadi nggak harus bea cukai langsung. Barang tertentu. Kalau udah 45 kasih kode ya rekan-rekan ya. Barang tertentu. Barang yang ditetapkan oleh instansi teknis terkait. Bisa instansi teknis tuh bisa banyak ya rekan-rekan. Yang pasti instansi negara. Bisa kepolisian, bisa Kementerian Kesehatan, bisa Kementerian Perdagangan. Jadi bea cukai itu hubungannya dengan banyak kementerian rekan-rekan. Karena kan semua barang-barang yang masuk atau keluar dari wilayah negara kita itu erat hubungannya dengan banyak instansi, gitu ya. Kalau barang-barangnya misalnya senjata, ya erat hubungannya sama kepolisian, gitu kan ya. Atau TNI, Tentara Nasional Indonesia. Nah, bisa jadi barang-barangnya TNI, barang-barangnya polisi. Itu pasti kita nanti si bea cukai akan merujuk ke aturannya kepolisian terkait dengan lalu lintas barang-barang yang jenisnya seperti tadi tuh, entah bahan peledak, senjata, dan lain-lain gitu ya. Tapi kalau barang-barangnya adalah obat-obatan misalnya, atau vaksin, nah itu pasti nanti akan merujuk ke eh, aturan-aturan tambahan dari Kementerian Kesehatan atau Kementerian Perdagangan. Karena perdagangan obat juga diatur di Kementerian Perdagangan, gitu ya. Jadi banyak nih lintas kementerian, lintas instansi. Kalau kita ngomongin lalu lintas barang, nggak bisa cuman pakai aturan dari bea cukai saja, yaitu undang-undang kepabeanan, tapi juga tadi ya bisa merujuk ke aturan-aturan instansi yang ada hubungannya dengan barang tertentu yang lagi dipindahkan itu ya, baik masuk maupun keluar. Nah, barang yang ditetapkan oleh instansi teknis terkait yang pengangkutannya di dalam daerah pabean diawasi. Ini ada di pasal, ini nanti silakan dilihat ya di undang-undangnya. Coba kalian baca pasal 4A, pasal 8C, 85A. Itu bahas barang tertentu apa. Nanti di situ ada tuh detail barang tertentunya dan instansi terkaitnya apa. Itu ya. Nanti kita di latihan-latihan soal berikutnya akan membahas ini. Ya, ini barang tertentu. Jadi yang
dimasukkan atau dikeluarkan dari wilayah kita tuh bukan cuma barang-barang umum ya, ada barang tertentu juga rekan-rekan. Terus ada lagi yang namanya audit kepabeanan. Nah, ini kita masih belajar istilah-istilah ya, rekan-rekan ya, yang ada di undang-undang. Audit kepabeanan. Yang namanya audit berarti kan pemeriksaan ya. Diperiksa apakah eh, laporan keuangan, catatan, dokumen ataupun surat-surat yang terkait dengan eh, lalu lintas barang tersebut gitu ya, lalu lintas barang mau baik ekspor maupun impor tersebut itu sudah disediakan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau belum gitu ya. Itu yang dicek sama eh, DJBC nih, audit kepabeanan. Ini semua dicek dalam rangka memastikan bahwa pihak tersebut sudah melaksanakan undang-undang kepabeanan dengan benar gitu ya. Jadi kita sebagai pelaku bisnis yang menjalankan lalu lintas barang itu harusnya menyimpan semua dokumentasi-dokumentasi ini dengan baik ya, rekan-rekan ya, jangan sampai ada yang hilang. Karena nanti ketika ada case tertentu di mana terkait dengan barang yang kalian ekspor atau impor, itu nanti akan diminta nih, mana laporan keuangan terkait barang tersebut, mana dokumen-dokumen kepabeanannya, PEB-nya mana, PIB-nya mana, bill of lading-nya mana misalnya, packing list-nya mana, surat-surat penyertanya mana. Nah, ini nanti bisa dijadikan bukti untuk diaudit kalau ada masalah. Namanya audit kan biasanya diperiksa ketika ada masalah ya yang muncul ya rekan-rekan. Jadi hati-hati jangan sampai diaudit. Nah, itu tadi pasal satu. Banyak ya, pasal satu aja ya. Ini kita masuk pasal 2 besok aja ya. Udah 10.45 nih. Nah, jadi tadi banyak istilah-istilah yang harus kalian pahami yang nantinya ke depan akan sering muncul di pembahasan-pembahasan berikutnya, dan saya tidak mau kalian bingung lagi. Hah, apa nih daerah pabean? Hah, apa nih kawasan pabean? Jadi udah paham ya? Daerah pabean apa, kawasan pabean apa, terus kepabeanan sendiri itu apa, kewajiban pabean itu apa saja, diserahkannya kemana kewajiban pabean. Ada TPB, ada TPS, ada TPP. Itu tempat apa sih? Untuk menimbun barang apa sih? Nah, harus tahu ya. Ini nanti ketika kita bahas pembahasan berikutnya, kalian sudah nggak bingung lagi kalau ada istilah-istilah tersebut. Nah, kayak gini nih, muncul kan istilah TPS kan? Nah, kita udah belajar tadi TPS. Jadi jangan bingung lagi ketika muncul TPS. TPS apa ya? Nah, jangan ada tuh pertanyaan begitu lagi. Sampai sini ada pertanyaan, silakan rekan-rekan. Ada pertanyaan? Bagaimana pendahuluan? Jadi undang-undangnya jangan cuma di-download ya, dibaca-baca ya rekan-rekan ya. Karena inti mata kuliah kita ya kita belajar undang-undang. Saya nggak mau memberikan apa ya, eh eh, 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 janji-janji manis gitu loh. Bahwa mata kuliah seru, mata kuliah asyik. Ah, tidak bisa. Karena memang sejujurnya mata kuliah ini kita belajar undang. Mungkin ada nih orang yang belajar undang-undang, mungkin passionnya dia di hukum gitu ya. Dia tertarik belajar undang-undang, tapi mostly orang kebanyakan kan bosan ya, boring. Belajar yang namanya undang-undang, aturan, regulasi. Tapi itulah yang harus kita pelajari di kepabeanan. Kita belajar regulasi, peraturan, undang-undang, ya mau nggak mau saklek gitu ya. Tidak ada apa jawaban yang misal nih satu tambah satu ya bisa 12, nggak bisa gitu, satu tambah satu ya dua, namanya undang-undang gitu ya rekan-rekan ya. Begitu, nikmati saja. Jadi kalian belajar menjadi warga negara yang taat hukum dulu ya ketika belajar kepabeanan.
gitu ya. Kata undang-undang apa ya ikutin. Walaupun pada prakteknya nanti di lapangan ya pasti banyak penyelewengan, banyak pelanggaran aturan. Nah, nanti kita akan pelajari juga ketika dilanggar apa sanksinya. Itu ya rekan-rekan ya. Kan ada yang bilang tuh aturan dibuat untuk dilanggar. Jangan ya, jangan pakai quote itu ya. Jangan pakai quote itu. Di ya at least di kepabeanan lah. Kita berupaya menaati undang-undang. Walaupun kadang nggak masuk akal tuh ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita sudahi sesi hari ini. Karena udah lewat juga ya rekan-rekan. Silakan nanti dicek tugasnya di learning. Kerjakan sampai dengan due date yang sudah ditentukan. Besok insya Allah kita ketemu lagi di sesi offline. Kayaknya besok offline masih ini deh, masih kelas masing-masing gitu ya. Karena kan ini masih penyampaian awal ya rekan-rekan. Nanti kita ketemu besok untuk melanjutkan materi undang-undang. Pengenalan undang-undang kepabeanan. Itu ya. Cukup? Ada yang mau disampaikan? Ayo. Tadi saya bilang apa? Responsif. Cukup, Ibu. Nah, ya Allah, effort banget ya bilang. Cukup, Bu. Sudah, Bu. Nah, udah ya. Oke, kalau gitu saya tutup sesi hari ini. Terima kasih atas kehadirannya rekan-rekan. Eh, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Tetap semangat puasanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya.